Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Di tengah pandemi corona seperti sekarang ini, kita menjadi sadar akan pentingnya literasi kesehatan ditanamkan sejak dini. Apakah itu cuci tangan, etika bersin, batuk, hingga memerhatikan kebersihan lingkungan dan kesehatan diri dan makanan kita masing-masing. Bisakah kita hidup teratur tanpa hukum dan pemerintahan? Kita tentu tidak ingin hidup anarkis seperti pada masyarakat pemburu pengumpul. Lalu, bisakah kita hidup sehat tanpa dokter? Pada aspek-aspek yang dasar sebenarnya bisa. Itulah yang dijabarkan oleh dokter dari Amerika Serikat yang bernama Mehmet Oz MD dan Michael V. Roizen MD dalam buku mereka yang berjudul Sehat Tanpa Dokter. Buku ini mengambil subjudul Panduan Lengkap Memahami Tubuh Agar Tetap Sehat dan Awet Muda. Edisi bahasa aslinya sendiri telah terbit sejak tahun 1998 silam. Baru pada tahun 2015 kemudian diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Be First. Buku ini tersusun dalam 13 bab yang tersebar ke dalam 430 halaman. Mari kita bahas ke 13 babnya. Pertama, tubuh Anda adalah rumah Anda. Tubuh dianalogikan sebagai rumah, sehingga Anda yang mengendalikan kesehatan Anda sendiri. Secara teknis, Anda dapat memilih usia Anda sendiri. Inilah mungkin alasan Yuval Noah Harari dalam buku Homo Deus menyebut bahwa kematian hanyalah permasalahan kegagalan teknis. Ilmu kedokteran layaknya sains dan seni dapat dipelajari. Setidaknya dasar-dasarnya, penulis menyertakan kuis, gambar, dan pilihan antara mitos dan fakta untuk mengukur literasi kesehatan Anda. Walaupun banyak sekali dari kita yang awam terhadap dunia kedokteran, tapi tidak sedikit juga pembelajar non-medis yang lebih cakap dibandingkan dokter yang malpraktik. 2. Denyut tanpa henti. Jantung dan arteri adalah organ yang pertama dibahas dikarenakan urgensi peran organ tersebut. Jantunglah yang berperan penting memompa darah ke seluruh tubuh. Mitosnya, Anda akan tahu kapan terkena serangan jantung. Ancaman terbesar arteri adalah kolesterol dan arteri yang tersumbat 90% lebih parah daripada arteri yang tersumbat 50%. Itu semua adalah mitos, guys. Padahal, jantung ibarat sistem listrik bagi tubuh Anda. Adapun langkah hidup awet muda dengan jantung adalah 1. Pompa darah Anda. Kemudian ketahui ukuran tubuh Anda seperti gula darah, kolesterol, dan lainnya. Kemudian bangun hubungan yang rendah stres dan depresi kepada teman-teman lingkungan positif. Beri makan jantung Anda dengan makanan sehat dan bernutrisi. Jangan lupa pula nasihat dan nasihati keluarga Anda. Konsumsi pil seperti aspirin dan multivitamin dan jadwalkan tidur lebih awal dan bangun subuh hari dengan durasi tidur antara 7-8 jam. Bab selanjutnya membahas tentang otak dan sistem saraf. Mitosnya, daya ingat berkurang dikarenakan usia. Adapun cara mengukur daya kemampuan otak adalah tes kecerdasan dan depresi bisa dihilangkan. Itu semua salah, guys. Silakan rujuk buku neuroscience yang telah kami resensi, khususnya buku Jaludin Rahmat yang berjudul Belajar Cerdas. Adapun langkah yang benar untuk hidup awet muda dengan otak adalah jagalah semua jalur terbuka, khususnya jalur arteri agar terhindar dari stroke. Latihlah otak Anda dengan pengayaan seperti membaca, berikan asupan makanan otak Anda seperti kacang, minyak zaitun, ikan kod, omega 3, omega 6, gunakan bahan-bahan alami, kurangi stres, dan bayangkanlah suasana sejuk seperti pantai atau gunung. Jika Anda belum bisa mengunjungi tentunya. Dan langkah terakhirnya adalah meditasi atau zikir juga baik bagi otak Anda. Selanjutnya, Dr. Mehmet membahas pula tentang tulang, persendian, dan otot-otot. Untuk menjaganya, kontrol gerakan Anda. Jangan malas gerak, atau mager, atau kaum berbahan, or anything else. Tapi jangan juga sampai overtraining, apalagi jika Anda bukan atlet. Karena mitosnya, semakin banyak Anda olahraga, semakin baik. Tulang dapat keropos karena punan dini, dan pria aman dari osteoporosis. Itu semua mitos, guys. Sebaiknya, lakukan langkah berikut. Lakukan 3 aktivitas fisik dalam porsi yang tepat. Makan untuk kekuatan, dan buat perubahan kecil seperti istirahat 15 menit setelah kerja selama 2 jam, hingga yang paling penting adalah berhenti merokok. Berhenti merokok ini juga relevan dengan pembahasan berikutnya, yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ penting lainnya menentukan hidup Anda panjang atau tidak. Seorang yang bermasalah dengan paru-parunya, entah mereka lansia atau anak muda perokok pasif, akan dengan sangat mudah terserang penyakit, termasuk virus corona ini, guys. Untuk hidup panjang dengan paru-paru, lakukan latihan pernapasan dalam-dalam, latihan kardiovaskular secara proporsional, misalnya dengan berlari pendek, berenang, bersepeda, atau bahkan berjalan kaki. Lakukan pula makan makanan bergizi, tidur secara sehat, dan hindari udara yang berbahaya termasuk asap rokok dari perokok pasif
maupun perokok aktif. Sistem pencernaan. Perut bukanlah tempat sampah yang sembarang saja sesuatu kita bisa buang ke dalamnya. Begitulah pesan dari Nabi SAW dan Imam alaihissalam bahwa jangan jadikan perut sebagai kuburan para ternak. Ini juga sudah kita bahas dalam resensi buku Eating Animals. Bahwa napas yang bau bukan semata-mata dari mulut, melainkan pula dari perut akibat makanan yang Anda makan. Adapun langkah hidup awet muda dengan sistem pencernaan adalah dengan makan makanan berserat, yaitu buah dan sayuran tentunya, serta bersihkan makanan Anda, minum air mineral setidaknya 1,5 liter setiap hari, itu setara dengan botol air mineral ukuran besar. Mengubah pola makan seperti hindari makan malam atau 3 jam sebelum tidur. Rasakan apa yang benar-benar Anda makan. Itu artinya Anda harus mengurangi mengobrol atau nonton YouTube ketika makan. Dan bersihkan mulut, gigi, dan lingkungan makanan Anda. Selanjutnya, Dr. Mehmet juga menjelaskan tentang hati dan pankreas, bahwa hati bukanlah organ yang padanya Anda merasakan jatuh cinta atau merindukan mantan kekasih, melainkan organ yang berfungsi menetralisir racun atau detoksifikasi. Dan makan hati, baik secara istilah maupun secara artifisial, tidak baik untuk hati itu sendiri, guys. Untuk dapat hidup awet muda dengan hati dan pankreas, sebaiknya mulailah hidup bersih, baik lingkungan, asupan maupun diri. Tambahkan sayur mayur renyah dalam makanan Anda, konsumsi rempah dan gizi, serta jangan racuni detoxifier. Bagaimana dengan organ seksual? Manusia melakukan hubungan seksual bukan semata karena nafsu, tapi juga karena kebutuhan akan kesehatan. Tapi hati-hati, bukan hanya perempuan yang mengalami menopause, laki-laki juga. Ikuti langkah berikut agar hidup lebih sehat. Lakukan hubungan seks lebih sering dan bijaksana, maksudnya bersama pasangan tentunya. Makan makanan yang meningkatkan stamina untuk kebutuhan seksual Anda, dan deteksi pengganggu seperti virus dan bakteri yang menyerang organ seksual Anda. Karena penyakit yang menular dari hubungan seksual, baik hubungan aman apalagi di luar pernikahan atau gonta-ganti pasangan. Selain faktor genetik, faktor yang paling berperan dalam mempercepat kerusakan sistem organ Anda adalah gaya hidup. Untuk terlihat lebih muda dan mendapatkan real age lebih muda dari usia kuantitatif Anda, lakukanlah perawatan pada kulit, mata, dan telinga Anda. Gunakan pelindung jika keluar rumah pada jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Manjakan mata dengan istirahat, tidur sejenak, dan minum air, makan makanan yang bergizi, dan ujilah diri Anda sendiri dengan tes keseimbangan, tes penglihatan, tes pendengaran, dan tes-tes lainnya yang dibutuhkan untuk mengukur kesehatan organ indriawi Anda. Lebih lanjut, sistem imun kita berfungsi untuk menjadi organ yang menjamin kekebalan tubuh kita. Bahwa tidak semua bakteri mendatangkan penyakit, tapi tidak semua pula antibiotik dapat melawan infeksi. Walaupun sistem imun dapat melindungi kekebalan tubuh Anda, tapi ia butuh waktu dan tubuh Anda harus sehat, apalagi untuk menghadapi virus baru seperti COVID-19 ini, guys. Sistem imun tubuh butuh mengenalinya terlebih dahulu. Tubuh yang mengidap penyakit komplikasi akan mempersulit perlawanan imun terhadap virus. Langkah untuk memperkuat sistem imun adalah amalkan anjuran kesehatan sejak dini, misalnya mencuci tangan dan menjaga kebersihan makan serta lingkungan, menutup mulut dan hidung pakai tisu ketika batuk atau bersin, jaga makanan-makanan bernutrisi, makan makanan bernutrisi, hubungi tenaga medis jika penyakit bertambah parah, dan kurangi stres dan kepanikan yang berlebihan, guys. Untuk hormon, kita tidak perlu berpikir terlalu berlebihan, apalagi mengenai mitosnya, bahwa hormon tidak mengontrol emosi Anda, melainkan sebaliknya. Emosi kita bukan dibentuk oleh hormon, tetapi emosilah yang membentuk hormon. Agar dapat hidup lebih awet muda dengan hormon, lakukanlah kontrol tekanan darah, ketahui obat-obat Anda, makanlah agar merasa lebih baik, serta berbicaralah dengan orang-orang sekitar, khususnya yang Anda sayangi, agar dapat meningkatkan produksi hormon Anda secara proporsional. Sementara kanker sendiri disebut pula sebagai sel setan. Ia tidak kelihatan tumbuhnya, namun tiba-tiba ganas dan dapat membunuh manusia yang ia jangkiti. Kelahiran, pertumbuhan, dan penyebaran kanker tidak terlalu disadari sampai ia membesar dan membahayakan manusia. Untuk mencegahnya, lakukan langkah berikut. Bertarung dengan bantuan nutrisi, lakukan pengujian kepada tenaga medis profesional, dan minum aspirin secara tepat agar dapat menyelamatkan hidup Anda. Nah, di bab terakhir, Dr. Mehmet menjelaskan tentang panduan diet nih, guys. Bahwa panduan diet yang benar haruslah panduan yang praktis dan terjadwal berkenaan dengan diet Anda itu sendiri, yaitu jalan kaki, olahraga, yoga, dan tidur yang proporsional adalah lembar kerja yang harus Anda jalankan. Jadwalkan pula pola makan yang sehat, seimbang, dan bervariasi selama 10 hari dengan jenis makanan yang berbeda-beda.
Anda dapat merujuk kepada website dari buku ini atau tonton YouTube berkenaan panduan diet dari para pakar yang telah berhasil menurunkan berat badan banyak orang. Adapun perspektif kami sebagai resentor bahwa ilmu kedokteran, kata Profesor Peter Mahmud Marzuki, salah satu profesor hukum, adalah ilmu yang menyerupai ilmu hukum dalam hal preskripsi. Kedua ilmu tersebut hanya berisikan perintah terhadap apa yang harus dilakukan dan larangan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan. Jika kaidah hukum berguna baik bagi masyarakat, kaidah kedokteran berguna baik bagi tubuh. Maka untuk melandaikan kurva infeksi corona ini, taatilah perintah hukum pemerintah untuk di rumah saja dan ikutilah petunjuk tenaga medis untuk menjaga kesehatan dan kebersihan secara mandiri sedapat mungkin. Buku Sehat Tanpa Dokter ini memuat panduan praktis agar hidup kita bisa lebih sehat dan awet muda. Semoga. Ada pertanyaan?